Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris, mahasiswa PTIQ Jakarta, Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, kelas Dakwah A. Nah, di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi di pelajaran Rosam Usmani. Nah, saya akan menjelaskan macam-macam hazful harfi, membuang huruf. Nah, hazaf huruf ataupun hazful harfi itu terbagi menjadi tiga, yaitu hazaf isyarah, hazaf ikhtisar, hazaf ikhtisar. Nah, yang pertama itu ada hazaf isyarah. Hazaf isyarah yaitu membuang huruf dengan tujuan mengisyaratkan adanya bacaan lain. Contohnya usara tufaduhum, lafaz usara. Mengapa disebut demikian? Karena ada bacaan lain, yaitu bacaan Imam Hamzah yang membaca usara. Begitu juga dengan lafaz tufaduhum. Ditulis demikian karena ada bacaan lain, yaitu tufaduhum, yaitu bacaan Ibnu Katsir, Abu Amr, dan lain-lainnya. Ada pembuangan huruf alif pada dua kalimah di atas agar dua bacaan tersebut bisa dicakup oleh satu tulisan saja. Nah, yang kedua yaitu hazaf ikhtisar. Hazaf ikhtisar yaitu membuang huruf dengan tujuan untuk meringkas tulisan, seperti membuang alif dari setiap jamak muzakkar salim atau semisalnya jika setelah alifnya bukan hamzah atau tasydid, contohnya al-alamina, salihina, al-hafizina, as-sadiqina, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu hazaf ikhtisar. Hazaf ikhtisar yaitu membuang huruf pada kalimat tertentu saja. Contohnya seperti membuang alif pada lafaz al-mi'ad yang terletak pada surat Al-Anfal ayat 42 saja. Sedangkan al-mi'ad selain di tempat tersebut ditulis dengan alif. Ini di antara huruf ain sama dalnya ada alifnya. Matobi'i alif, makanya dibaca panjang terus di situ al-mi'ad. Nah, huruf-huruf yang dibuang dalam Rosam Usmani ada 5, yaitu alif, waw, ya, lam, dan nun. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan membuang alif. Membuang alif pada jamak muzakkar salim dan yang semisalnya. Mulhaq pada jamak muzakkar salim ada 3 keadaan. Yang pertama membuang alif, yang kedua menetap alif, yang ketiga menetap alif dan lebih masyhur. Yang pertama membuang alif. Syaratnya 1. Lafaz tersebut berulang dalam Al-Quran minimal 2 kali. Yang kedua, setelah alif tidak terdapat tasydid atau hamzah. Contohnya shadiqina, bil kafirina, khaliduna, al khasiruna, al fasiquna, zalimuna, al alimuna, warithuna, al hafizuna. Menurut riwayat Abu Dawud, membuang alif berlaku juga pada lafaz-lafaz yang tidak berulang pada Al-Quran seperti al-fatihina, al-ghafirina, mutasyakithuna, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu menetapkan alif. Jika setelah alif ada tasydid seperti ad-dallin, bidorrin, sofun, dan lain-lainnya, jika tasydidnya tidak langsung setelah alif, maka alifnya dibuang seperti al-huwariyun, rin. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa lafaz al-hawariyun rin di semua tempat seperti pada surat Al-Maidah ayat 111 dan Al-Hawariyun Al-Maidah ayat 112 ditetapkan alif oleh Abu Daud. Namun perawi-perawi lain membuang alif. Lafaz Rabbiyin, Rabbiyin dan Rabbiyun dibuang alifnya oleh Abu Daud. Nah, yang ketiga menetapkan alif lebih masyhur. Jika setelah alif ada hamzah, maka menetapkan alif lebih masyhur seperti qailuna,
lit-ta'ifina, dan lain-lainnya. Jika hamzahnya tidak langsung setelah alif, maka alifnya dibuang. Contohnya khotiina, al-khotiuna. Menurut Abu Daud, lafaz minal khotiin pada surat Yusuf, begitu juga lafaz famaliun. Kedua, jamak muannats salim dan yang semisalnya. Mulhaq bih, alif pada jamak muannats salim dibuang pada dua permasalahan. Yang pertama yaitu yang mempunyai satu alif dengan syarat lafaz tersebut banyak terulang pada Al-Quran, seperti bayyinat, zalimat, wazariyatihim, dan lain sebagainya. Nah, ada lafaz-lafaz yang tidak banyak terulang dalam Al-Quran, tapi oleh Abu Daud alifnya dibuang, seperti hasirat, gomarot, qoribat, dan lain sebagainya. Berikut lafaz-lafaz yang dibuang. Nah, setelah ini lafaz-lafaz yang dibuang untuk ditetapkan alifnya, yaitu arifat, al-gorifat, sayyat, dan lain sebagainya. Lafaz bintah, bintu, pada tiga tempat di bawah ini menurut Abu Daud alifnya dibuang, yaitu wa bintu bi ghairi ilm, wa yaj'alunallahu al-bayyinat, dan lain sebagainya. Selain di tiga ini, alifnya ditetapkan ad-dani, isbat alif, yaitu sabatun. Setiap lafaz syu'at seperti yuwari sau'atikum. Ada dua wajah menurut Abu Daud. Yang pertama, nah, waridhatul jannat, menurut Abu Daud ada dua wajah pada dua lafaz tersebut. Namun menurut Ad-Dani alifnya tetap. Yang kedua, pada ayat fahum ala bayyinati minhu, ada dua wajah menurut Abu Daud dan Ad-Dani, namun yang masyhur adalah membuang alif. Nah, yang ketiga, as-sayyi'at, dan di tempat lainnya isbat alif. Nah, yang kedua itu jamak muannats salim yang mempunyai dua alif. Nah, menurut perawi Rasam, kedua alifnya dibuang dengan syarat. Yang pertama, lafaz tersebut banyak terulang dalam Al-Quran. Yang kedua, setelah alif yang kedua, setelah alif yang kedua bukan tasydid atau hamzah. Contohnya hafizat, qanatat. Jika setelah alif ada tasydid atau hamzah, maka terjadi khilaf antara hazaf dan isbat. Tetapi yang banyak diberlakukan pada beberapa mushaf adalah hazaf atau membuang alif. Pada contohnya sifat, ta'bat, dan lain sebagainya. Berikutnya lafaz-lafaz dalam bentuk jamak muannats salim yang sedikit terulang dan terjadi khilaf antara hazaf dan isbat ad-dani, hazaf alif. Nah, majjurat, ya.